Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Aji. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami buat. Jadi bukan hanya saya sendiri ya. Saya dibantu dengan guru pengampu mapel bahasa Indonesia lainnya, yaitu Bu Puput. Jadi kami akan membahas tentang teks deskripsi materi bab 1 kelas 7. Nah, kita mulai saja. Oke, jadi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertiannya, kemudian ciri-ciri, tujuan dan isi, ciri kebahasaan, struktur teks, penggunaan bahasa, dan yang terakhir menulis dan menyunting. Jadi cara menulis dan menyunting sebuah teks deskripsi. Kita mulai yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca. Jadi intinya teks deskripsi itu menggambarkan, jadi menyampaikan gambaran tentang sebuah objek secara detail, secara jelas. Itu inti dari pengertian teks deskripsi. Kita lanjut yang kedua, ciri-cirinya. Nah, sekaligus sama isi dan tujuan ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama menggambarkan sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi, teks deskripsi itu menggambarkan sebuah objek secara detail. Jadi kata kuncinya ada di menggambarkan. Kalau teks deskripsi itu menggambarkan. Tapi kalau contohnya seperti narasi itu menceritakan. Jadi bisa dibedakan ya antara narasi sama deskripsi. Yang kedua, ciri-cirinya informasinya jelas, rinci, dan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Yang dimaksudkan informasinya jelas, rinci, dan melibatkan kesan indera. Jadi ketika kita membaca sebuah teks deskripsi, panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain itu masuk ke dalam imajinasinya. Yang ketiga, seolah-olah merasakan secara langsung. Nah, dari panca indera itu, kesan panca indera yang timbul dari sebuah bahasa yang terdapat dalam teks deskripsi, kita di bawah seolah-olah merasakan secara langsung apa yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan bentuk fisik dan psikis keadaan benda dengan rinci. Kemudian lanjut isi dan tujuannya. Yang pertama, memberikan penjelasan agar paham terhadap hal yang disampaikan. Yang kedua, kesan atau persepsi hasil observasi dan kata hati secara rinci pada objek yang diamati. Jadi itu ciri-ciri, isi, dan tujuannya ya. Kita lanjut lagi. Yang keempat, ciri kebahasaannya. Nah, bahasa yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi itu yang pertama bahasa yang menggambarkan objek, tempat, peristiwa secara rinci. Yang kedua, bahasanya seolah-olah merasakan, melihat, mendengar apa yang diuraikan penulis. Yang ketiga, pola pengembangan urutan, jadi digambarkan secara urut. Yang keempat, berdasarkan pengamatan penulis atau subjektif. Yang kelima, datanya valid berupa fakta sesuai dengan kenyataan. Lanjut lagi, struktur teks. Nah, struktur teks deskripsi atau bagian teks deskripsi ada 3. Yang pertama, bagian identifikasi. Identifikasi ini berisi objek yang dideskripsikan, dijelaskan atau digambarkan secara umum. Jadi apa yang akan dideskripsikan itu disampaikan di bagian identifikasi, bagian awal. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini penggambaran objek secara rinci atau detail. Jadi sudah dibahas tuntas ya di bagian deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Penutup ini biasanya berisi kesan. Kalimat penutup mewakili inti dari deskripsi yang dibuat. Jadi bisa dikatakan penutup itu kesimpulan atau kesannya.
Biasanya dalam sebuah teks peran penutup itu sifatnya opsional, bisa ada bisa enggak. Yang wajib itu identifikasi dan deskripsi bagian. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya rumah tongkonan, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi intinya identifikasi pada teks deskripsi rumah tongkonan ini menggambarkan secara umum apa itu yang dideskripsikan, seperti namanya, lokasinya, dan gambaran-gambaran umum lainnya. Itu bagian identifikasi. Kemudian di bagian deskripsi bagian dijelaskan secara rinci bagaimana rumah tongkonan tadi itu terbuat dari apa, kemudian hiasannya seperti apa, dijelaskan secara rinci di bagian deskripsi bagian. Yang terakhir, penutup berisi kesan umum. Contohnya seperti ini. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, di bagian penutup ini berisi tentang kesan penulis terhadap rumah adat tongkonan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah membahas tentang struktur teksnya, kita membahas tentang penggunaan bahasa atau kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Biasanya di dalam teks deskripsi itu menggunakan yang pertama, kata benda. Nah, kata benda pengertiannya kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maksudnya segala yang dibendakan itu adalah semua benda yang terlihat atau semua objek yang berupa benda. Tetapi dalam kenyataannya ada kata benda yang tidak ada wujudnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti udara. Udara itu kata benda tetapi tidak ada wujudnya. Nah, kata benda yang tidak ada wujudnya itu biasanya dinamakan kata benda abstrak. Sedangkan kata benda seperti contoh ini, meja, kursi, rumah, dan lain-lain itu merupakan kata benda konkret. Nah, sudah tahu bedanya ya antara kata benda konkret sama abstrak. Kemudian yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu benda, manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Gampangnya, kata sifat itu kata yang menggambarkan suatu keadaan. Contohnya, 2 kaos kaki hitam. Mana kata sifatnya? Kata sifatnya adalah hitam. Kemudian 3 siswi pandai. Mana kata sifatnya? Pandai. Jadi menjelaskan bahwa 3 siswi tersebut merupakan 3 siswi yang pandai. Nah, itu merupakan kata sifat. Selanjutnya, kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Jadi artinya kata kerjanya wajib ada objeknya. Contohnya ini, siswa itu mengenakan seragam putih. Nah, mana kata kerjanya? Ini mengenakan. Apabila dipenggal sampai mengenakan saja, jadi siswa itu mengenakan. Siswa itu mengenakan merupakan kalimat yang belum utuh, informasinya belum bisa tersampaikan, sehingga membutuhkan objek. Siswa itu mengenakan seragam putih. Nah, seragam putih itu objeknya. Dan kata kerja. Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi gampangnya kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan. Contoh, saya yakin sepatu itu beli di pasar. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya ya ini, beli. Sama yakin juga. Yakin itu termasuk kata kerja, bukan kata sifat. Kemudian selanjutnya kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina. Nomina itu kata benda.
Contohnya di rumah sakit, nah itu merupakan keterangan tempat. Di sekolah juga keterangan tempat. Bisa juga berupa keterangan waktu, saat ini, kemudian sesudah itu. Nah itu merupakan keterangan waktu. Yang terakhir, penggunaan bahasa, yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan hias. Biasanya gaya bahasa yang digunakan pada teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama personifikasi, yang kedua majas metafora. Nah, personifikasi ini adalah majas atau gaya bahasa yang mengandaikan benda yang mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, wajahnya bersinar seperti cahaya. Wajahnya bersinar seperti cahaya. Nah, di sini wajahnya bersinar seperti cahaya. Atau saya beri contoh lain aja. Contoh lainnya seperti daun itu melambai-lambai tertiup angin. Nah, daun itu melambai-lambai tertiup angin. Yang bisa melambai-lambai itu kan manusia. Sedangkan di kalimat tersebut yang dianggap melambai-lambai adalah daun. Daun itu kan bukan benda yang mempunyai akal atau nyawa. Sehingga kalimat tersebut disebut kalimat personifikasi atau majas personifikasi. Kemudian yang kedua, majas metafora. Pasar itu sudah dilahap si jago merah. Artinya majas metafora itu majas perbandingan yang mengandaikan suatu hal tertentu dengan hal lainnya. Gampangannya makna kias. Contohnya ini, pasar itu sudah dilahap si jago merah. Nah, mana yang merupakan majas metaforanya ini? Si jago merah. Si jago merah itu merupakan ungkapan atau kiasan dari kebakaran atau api. Si jago merah itu api artinya ya. Kemudian lanjut ke yang terakhir, menulis dan menyunting. Bagaimana cara menulis dan menyunting sebuah teks deskripsi. Nah, yang pertama menulis teks deskripsi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan subjek dan membuat judulnya. Yang kedua membuat kerangkanya, seperti tadi ya, strukturnya, membuat strukturnya. Yang ketiga mencari atau mengumpulkan data yang mendukung objek yang kalian gambarkan. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah bacaan dengan bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, membuat rincian objek atau suasana. Setelah kalian menyusun kalimatnya, kalian buat rincian-rinciannya seperti di deskripsi bagian tadi. Nah, bagaimana cara menyunting? Jadi cara menyunting itu artinya dibaca terlebih dahulu, kemudian dikoreksi apabila ada yang salah, dibetulkan. Itu namanya menyunting. Yang pertama, membaca dengan teliti. Jadi kalian baca dulu secara keseluruhan dengan teliti dan seksama. Selanjutnya, memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Nah, kalau ada ejaan atau kata-kata yang salah, kalian lingkari dulu, kemudian kalian perbaiki yang betul itu seperti apa. Selanjutnya, meruntutkan kalimat. Setelah itu kalian runtut lagi atau kalian urut lagi kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu, yang urut. Yang terakhir, memadukan paragraf. Nah, jadi dari antara satu paragraf dengan paragraf lain, kalian harus kaitkan sehingga paragraf-paragraf tersebut berkaitan dan nyambung. Nah, yang kemudian kami akan memperlihatkan contoh teks deskripsi sederhana ya. Contohnya ini, gunung. Gunung adalah salah satu kenampakan alam yang indah. Kalian baca sendiri nanti ya. Jadi yang pertama ini merupakan bagian identifikasi karena menyatakan pernyataan umum. Jadi kan yang digambarkan kan gunung. Nah, di sini ada pernyataan umum tentang gunung yang pertama. Paragraf yang kedua ini berisi deskripsi bagian. Paragraf yang ketiga, kicauan burung di hutan, hembusan angin yang sejuk dan gemercik air. Nah, ini masih deskripsi bagian.
Jadi mana penutupnya? Seperti yang kami bilang tadi, bahwa penutup itu sifatnya opsional, boleh ada boleh enggak. Ini juga ada contohnya kucing. Ini juga yang pertama identifikasi atau pernyataan umum, yang paragraf kedua itu deskripsi bagian. Nah, sudah ya, paham ya anak-anak. Nah, karena materinya sudah selesai, saya harap atau kami harap materi yang kami sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik dan lancar. Nanti apabila kalian ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kalian sebutkan nama kalian, dari kelas berapa, kemudian kalian tanyakan yang ingin kalian tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.